Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Apriliani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara dukungan orang tua, teman sebaya, dan iklan rokok dengan perilaku merokok di SMA Negeri 1 Indramayu. Proposal ini saya buat untuk memenuhi tugas karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Eko Maulana Syaputra. Di bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Menurut data World Health Organization atau WHO, di tahun 2019, lebih dari 8 juta orang tewas akibat perilaku merokok, di mana lebih dari 7 juta kematian tersebut merupakan pengguna perokok aktif dan sekitar 1,2 juta jiwa merupakan orang yang terpapar oleh asap rokok atau disebut perokok pasif. Menurut WHO pada tahun 2020, jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,2 miliar orang dan 800 juta diantaranya terdapat pada negara berkembang. Menurut Kemenkes pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Data dari riset kesehatan dasar pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 50% dari penduduk Indonesia mulai mengkonsumsi rokok pada usia 15-19 tahun dan sekitar 9% mulai merokok pada usia 10-14 tahun. Pada tahun 2007 sebesar 34,7%, tahun 2010 meningkat menjadi 34,7% dan tahun 2013 mencapai 36,3%. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara dukungan orang tua, teman sebaya, dan iklan rokok dengan perilaku merokok? Tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dukungan orang tua, teman sebaya, dan iklan rokok dengan perilaku merokok. Tujuan khusus yaitu pertama untuk mengetahui hubungan antara dukungan orang tua dengan perilaku merokok. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara dukungan teman sebaya dengan perilaku merokok. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara dukungan iklan dengan perilaku merokok. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada tipe perilaku merokok, yang kedua ada aspek-aspek perilaku merokok, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok, yang keempat ada dampak yang ditimbulkan akibat rokok. Bab 3, kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, dan hipotesis. Yang pertama ada kerangka teori, yaitu faktor yang mempengaruhi merokok diantaranya faktor individu atau faktor internal, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, menunjukkan kejantanan atau kedewasaan, menghilangkan stres dan kepercayaan diri. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu diantaranya orang tua atau pola asuh orang tua, teman sebaya, dan iklan merokok. Perilaku merokok, dampak positif bagi perokok yaitu mengurangi ketegangan, membantu berkonsentrasi, dan dukungan sosial. Dampak negatif dalam perokok yaitu penyakit jantung koroner, penyakit saluran pernapasan, impotensi, dan osteoporosis. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri yaitu pola asuh orang tua, jenis kelamin, pendidikan, dan penampilan fisik. Kerangka konsep yaitu faktor biologis, faktor psikologis, faktor genetik, faktor kepribadian, faktor kejiwaan, faktor sensorik, dan faktor motorik. Faktor internal atau individu yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, menunjukkan kejantanan atau kedewasaan, dan menghilangkan stres. Faktor eksternal yaitu lingkungan, orang tua atau pola asuh orang tua, teman sebaya, dan iklan merokok. Variabel independen yaitu dampak positif bagi perokok, mengurangi ketegangan, membantu berkonsentrasi, dan dukungan sosial. Dampak negatif bagi perokok, penyakit jantung koroner, penyakit saluran pernapasan, impotensi, dan osteoporosis. Definisi operasional. Variabel independen yaitu perilaku merokok. Definisinya, aktivitas merokok yang dilakukan oleh remaja per hari. Parameternya yaitu perilaku merokok dan merokok berapa batang per hari. Alat ukurnya yaitu lembar kuesioner. Skala ukurnya yaitu nominal. Variabel dependen yaitu kepercayaan diri. Definisinya, percaya dan yakin dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan mampu menyelesaikan tujuan hidupnya.
Parameternya yaitu 1. Bersikap positif terhadap diri sendiri. 2. Memahami tindakan. 3. Berpandangan baik tentang diri sendiri. 4. Bertindak sesuai kenyataan. Alat ukurnya yaitu lembar kuesioner. Skala ukurnya yaitu ordinal. Hipotesis HO, tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kepercayaan diri pada remaja di SMA Negeri 1 Indramayu. HA, ada hubungan antara perilaku merokok dengan kepercayaan diri pada remaja di SMA Negeri 1 Indramayu. Bab 4 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian non-eksperimen, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada seluruh siswa atau siswi kelas 10 di SMA Negeri 1 Indramayu. Populasi dan subjek. Penelitian ini dilakukan pada siswa-siswi yang berada di SMA Negeri 1 Indramayu. Pemilihan narasumber dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada para siswa dan siswi kelas 10 di SMA Negeri 1 Indramayu. Variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perilaku merokok. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri. Instrumen penelitian yaitu kuesioner. Teknik pengambilan data yaitu peneliti membagikan lembar kuesioner kepada responden. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.